Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Suryaningsih pada materi kimia dengan judul struktur atom. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai proton, elektron, dan neutron. Pada slide ini tampak indikator yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian proton, elektron, dan neutron. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu unsur. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis partikel dasar penyusun atom yang terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Dan yang keempat, peserta didik mampu membedakan struktur atom berdasarkan jumlah partikel dasar penyusun atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Perhatikan slide pada tampilan apersepsi atau prasyarat berikut ini. Perkembangan model atom dilatar belakangi oleh penemuan partikel penyusun atom oleh para ilmuwan. Nah, tahukah kalian partikel apa saja yang menyusun suatu atom? Bagaimana eksperimen yang telah dilakukan para ilmuwan sehingga ditemukan partikel penyusun atom tersebut? Untuk itu, pada tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai yang pertama adalah melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian proton, elektron, dan neutron. Yang kedua, melalui latihan soal, peserta didik dapat menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu unsur. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat menganalisis partikel dasar penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Yang keempat, melalui tes, peserta didik dapat membedakan struktur atom berdasarkan jumlah partikel dasar penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Sebagai motivasi, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Inilah yang dikutip dari Thomas Alva Edison. Pada slide ke-6 yaitu tampilan materi, diuraikan tentang partikel dasar penyusun atom. Kita lihat ada penyusun atom berupa inti atom, proton, neutron, dan elektron. Proton digambarkan sebagai lingkaran berwarna merah. Neutron digambarkan dengan lingkaran berwarna biru. Elektron digambarkan dengan lingkaran berwarna hijau. Silakan kita amati gambar yang bergerak di samping. Nah, kira-kira yang bergerak ini adalah apakah proton, elektron, ataukah neutron? Betul, yang bergerak adalah elektron, karena elektron berada paling luar. Elektron ini berada di kulit terluar pada suatu atom. Selanjutnya, atom yang terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom terdiri sendiri atas proton dan neutron. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah muatan dari partikel proton, elektron, dan neutron? Untuk menentukan muatan partikel penyusun struktur atom, kita bisa melihat hasil eksperimen yang dikemukakan oleh J.J. Thomson, Rutherford, dan James Chadwick. J.J. Thomson mengatakan bahwa dalam medan magnet, sinar katoda dibelokkan, tapi dalam medan listrik, sinar katoda tertarik oleh lempeng logam positif. Sinar katoda inilah yang disebut dengan elektron. Menurut Rutherford, ion positif hidrogen merupakan partikel dasar bermuatan positif dan dikenal dengan sebutan proton. Selanjutnya, James Chadwick mengatakan bahwa pancaran radiasi merupakan partikel netral atau tidak bermuatan yang masanya hampir sama dengan massa proton. Partikel inilah yang disebut dengan neutron. Kita bisa memperhatikan notasi atom berikut ini. Ada X netral
Saya katakan netral karena tidak ada simbol seperti plus ataupun minus pada X kedua dan X yang ketiga. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa A melambangkan nomor massa, Z melambangkan nomor atom. Untuk yang X netral yang dilambangkan dengan warna biru, dapat dijelaskan bahwa jumlah elektronnya sama dengan nomor atomnya, yaitu Z. Sebaliknya, untuk X yang bermuatan positif, di sini tertulis positif 1, maka jumlah elektron adalah Z dikurang 1. Mengapa tanda kurang? Karena suatu unsur bermuatan plus ketika melepaskan suatu elektronnya. Karena X-nya adalah plus, berarti melepaskan satu elektron. Otomatis, untuk menentukan E adalah Z dikurang 1 atau Z dikurang sebanyak berapa elektron yang dilepaskan. Begitupun dengan X yang bermuatan negatif 1. Untuk menentukan elektronnya, Z sama dengan plus Z harus ditambah dengan 1. Mengapa ditambah? Karena X akan bermuatan negatif ketika menerima suatu elektron. Sehingga E sama dengan Z ditambah 1. Penjelasannya adalah nomor atom Z sama dengan jumlah proton. Nomor massa sama dengan A. Nah, untuk menentukan neutron, seperti juga pada pembahasan sebelumnya, bahwa neutron itu dihitung dari nomor massa dikurang nomor atom, atau A dikurang Z. Dan perlu diperhatikan bahwa nomor massa ini selalu lebih besar daripada nomor atomnya. Ini adalah tampilan slide berupa tabel periodik unsur. Pada tabel periodik ini, kita bisa melihat ada beberapa unsur yang terdapat pada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, sampai dengan golongan 8A. Sementara unsur yang berada di tengah adalah unsur yang berada pada golongan transisi atau B. Ini kita bisa jadikan panduan untuk mempelajari dasar-dasar penentuan proton ataupun elektron dan neutron. Baik, pada slide berikutnya yaitu contoh soal. Di sini kita tampilkan dua contoh soal. Yang pertama, bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur natrium. Yang kedua, bagaimana menuliskan lambang atom partikel X jika komponen proton, elektron, dan neutronnya diketahui. Kita bisa simak sebagai berikut. Unsur natrium memiliki nomor massa 23 dengan nomor atom 11. Berhubung natrium adalah unsur yang netral, maka untuk menentukan jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, yaitu 11. Untuk menghitung jumlah neutron sesuai dengan rumus massa dikurang proton, sehingga diperoleh hasil 23 dikurang 11 sama dengan 12. Untuk soal nomor 2, kita memperhatikan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti bisa disimpulkan bahwa unsur X ini adalah unsur yang netral. Untuk menentukan jumlah massanya, dapat kita lakukan dengan menjumlahkan antara nomor atom dan jumlah neutronnya, yaitu 27 ditambah 32 sama dengan 59. Sehingga lambang atom partikel X adalah 59 dengan nomor massanya dan nomor atomnya adalah 27. Nah, pada slide berikut ada dua contoh soal yang lain. Misalnya untuk unsur natrium yang bermuatan positif. Dan yang kedua adalah untuk unsur oksigen yang bermuatan negatif. Nah, perbedaan penyelesaiannya hanya terdapat pada elektron. Jumlah elektron untuk natrium
adalah 11 dikurang 1. 1 ini diperoleh dari muatan Na atau muatan natrium yaitu plus 1, sehingga hasilnya adalah 10. Untuk perhitungan jumlah proton dilakukan dengan cara yang sama sebelumnya, yaitu sisa mengambil dari nilai jumlah atau nomor atomnya yaitu 11. Begitupun dengan jumlah neutron menggunakan cara perhitungan sebelumnya, yaitu nomor massa dikurang nomor protonnya, yaitu 23 dikurang 11 sama dengan 12. Untuk nomor 2, untuk unsur yang bermuatan negatif, maka elektronnya adalah dijumlah dengan jumlah protonnya, yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Di sini bukan dijumlahkan dengan 1 karena oksigen bermuatan negatif 2, sehingga jumlah elektron harus dijumlah dengan 2. Perhitungan jumlah proton ataupun penentuan jumlah neutron menggunakan rumus yang sama dengan nomor 1 sebelumnya. Nah, pada slide berikutnya adalah contoh tampilan materi berupa latihan soal. Silahkan diberikan waktu untuk melengkapi soal berikut ini. Kita beri waktu selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal rebutan. Waktunya 10 menit. Anda bisa mengirimkan jawaban pada kolom komentar. Soalnya terdiri dari 2 nomor. Yang pertama adalah unsur X mempunyai 9 proton dan 10 neutron. Unsur Y mempunyai massa 21 dan nomor atom 11. Kedua unsur tersebut termasuk apa? Silahkan dijelaskan. Untuk soal nomor 2, unsur A mempunyai 20 neutron dan setelah melepaskan 1 elektron, jumlah elektronnya menjadi 18. Unsur B merupakan atom netral yang jumlah protonnya 10 dan jumlah neutronnya 10.
Tentukan nomor atom dan nomor massa kedua unsur tersebut. Sebagai kesimpulan, pada materi kita hari ini, partikel-partikel dasar suatu atom adalah proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron terdapat dalam inti atom, sedangkan elektron berada di sekitar inti. Neutron adalah partikel yang bermuatan netral, proton adalah partikel yang bermuatan positif. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Baik, sebagai tes akhir pertemuan untuk mengukur sejauh mana Anda menguasai materi pada hari ini, maka kita berikan tes berupa akhir pertemuan, yaitu suatu unsur setelah melepaskan 2 elektron, jumlah elektronnya menjadi 36. Bila jumlah neutron unsur tersebut 49, tentukan nomor atom dan nomor massanya. Waktu yang diberikan adalah 7 menit. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dengan memberikan motivasi yang dikutip dari Walt Disney adalah cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Jadi mari kita melakukan action, tidak usah terlalu banyak berbicara, mari kita buktikan dengan tindakan yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.